Kalau dalam waktu dekat dia mau bertemu, boleh, nggak masalah. Tapi tujuannya untuk apa? Gimana ya biar suami aku tuh tidak pernah cemburu gitu. Apa aku harus berhenti? Aku pernah berhenti nyanyi, kemauan dia. Sampai aku jualan masakan. Jadi aku masak, aku jual online, aku tawarin ke teman-teman aku. Jadi beberapa tahun aku pernah bener-bener off di entertain. 2 tahun lebih. Pernah aku bener-bener aku nggak ada kegiatan nyanyi sama sekali, syuting pun nggak ada, karena aku ngikutin apa kata suami. Oke kan, mungkin terakhir nih. Nanti kalau dia muncul, apa yang mau kakak sampaikan ketika dia minta anak? Ketika nanti mantan suami saya meminta anaknya, saya tidak akan memberi anak untuk bersama dia. Karena dari lahir sampai aku membesarkan dia, aku semua yang membiayai. Kenapa kamu dulu tidak pernah mengakui anakmu yang 2 ini? Ketika sudah dewasa, bukan dewasa ya, besar, kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kamu mengakui ini anak aku. Anakku udah besar, anakku udah pinter. Kenapa dari dulu kamu tidak pernah mengakui, dan bahkan kamu sampai pernah tes DNA? Sampai segitunya. Kenapa aku tidak mau memberikan anakku? Karena perjuanganku, kamu sudah tahu bagaimana. Tapi jika kamu ingin membawakan semua ini ke pengadilan, akan aku berjuang untuk anakku. Dalam waktu dekat kalau dia minta bertemu, tidak sih? Kalau dalam waktu dekat dia mau bertemu, boleh, nggak masalah. Tapi tujuannya untuk apa? Dan sekarang aku tidak mau, ibaratnya aku hanya ingin bertemu, tapi tidak mau memberikan sesuatu hal yang mungkin selama 5 tahun kamu kemana. Duit memang bisa dicari, kasih sayang itu yang perlu. Saya ingin membenahi apa yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Saya ingin kamu bertanggung jawab untuk masalah biaya anak-anak kamu dari sekarang mungkin, atau sampai nanti ketika dia sudah menikah. Kalau mereka sudah menikah semua dua-duanya, mungkin kamu sudah finish, tidak akan membiayai kamu lagi, membiayai anaknya lagi. Jadi seperti itu. Dia jadi nangis. Ya apa, anak nggak bisa. Aku udah sakit, tertekan, menjadi seorang ibu yang lagi hamil, benar-benar stres. Dan itu aku harus kerja banting tulang untuk pergi ke luar kota, kena tekanan. Dan kenapa anak saya yang pertama itu harus berada di ruang ICU selama 1 bulan? Karena terjadi Mood ketika seorang ibu mengandung kan bisa berubah-ubah gitu. betul, moodnya berubah-ubah. Tahu lah ya orang yang ibaratnya salah pelakunya sudah hamil seperti apa. Ketika kita melakukan mau persalinannya pun, aku harus menunggu tanda tangan yang seorang suami. Karena memutuskan bercerai itu berarti di pernikahan tahun berapa? Tahun pertama pilihan itu hanya kayak lah gitu, etik aja, atau mungkin dia ingin mengambil harta saya, atau menginginkan sesuatu hal yang mungkin ya apa yang dia inginkan dia kasih. Gimana sih kalau kita udah cinta kan kayak gila gitu, buta gitu loh. Apa yang kita punya, anak saya yang pertama itu kayak apa ya, ya mungkin hitam ya, karena kan memang kalau telat apa ya, kan kalau kita mau melahirkan bukan terlalu cepat, terlalu lama untuk adanya, terus dia ada gangguan di paru-paru. Karena mungkin kan saya kan kalau nyanyi malam kan banyak orang yang mau mencium asapnya kayak gitu kan.
pernah sama aktifnya di operasi. Dia sampai bilang sama dokternya ya nanti Tapi tetap nggak mau. mau ngakuin. Nah, hamil kedua dia tidak mengakui lagi. Dua-duanya nggak mau ngaku. Dan sekarang justru bisa dibilang juga keluar gitu kan, sulit untuk akses bertemu dengan anak. Aku pernah mengalami menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi bapak sama suami. Jadi aku merasa tidak pernah ada suami di rumah meskipun ada suami. Kasih sayang kurang. Dan temuku di mana dia kerja di pagi sampai malam, bahkan dia sampai di wanita yang belum pernah merasakan jadi rumah tangga saya. Biarkan ibaratnya aku yang merasakan, mungkin semua wanita mendengarkan curahan aku kenapa sekarang kamu buka lain, karena biar selama kita berpikir di mana mungkin untuk menikah itu aja tujuan aku. Nah, ini kan anak-anak sekarang udah mulai beranjak satu kamu lagi yang pertama gitu ya. Pernah nggak sih menanyakan gitu kabarnya papa kemana gitu? Pernah ya, kalau masalah anak tuh aku paling nggak bisa sebenarnya, karena anak itu titipan rezeki buat aku. Anakku yang pertama mungkin pemikirannya lebih dewasa dari anak yang kedua. Kakak bilang, kamu sama mama, dia sampai bilang, kamu pengen bertemu, ya kan? Pengen, tapi dia bilang, kakak takut, katanya. Kakak pengen nyanyi aja deh, katanya. Dia nyanyi kan, kira-kira. Sampai dia sakit. Dia sakit. Pengen banget ketemu mama. Dan nyanyi ayah. Kakak sabar ya kak. Suatu saat nanti kakak bisa merasakan pelukan dan kasih sayang seorang ayah meskipun bukan ayah asli kakak, ayah kandung kakak. Sampai kakak bilang, mama kenapa papa nggak pernah nanyain kabar kakak gitu kan. Kakak banyak tanya sama papa, kakak sampai sakit. Kalau kakak curhat sama tante, ada tantenya kan, sama dia pasti ngapain sih kak. Yang luar biasa membuat aku hidup semakin dewasa, semakin aku semangat mencari masa depan. Sejauh ini Kemarin neneknya datang ke rumah yang ada di Balikpapan, detektif, jadi dia sebanyak 250.000 selama 5 tahun.